Sudah siap? Udah Pak. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrianto, Pak. Saya dari Mas Pancung Soal Pesisir Selatan. Nanti saya akan melakukan PL di sekolah induk, Pak. Di sekolah induk Madrasah Aliyah 4 Pesisir Selatan. Silakan disampaikan modul yang akan saya uji. Modul saya yang akan saya sampaikan tentang materi sejarah lahirnya Dekor. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Apa ini? Boleh tunggu dulu, Pak. Strategi aja. Nah, ini Pak, sejarah lahirnya Daulah Coba dijelaskan saya. CP-nya apa CP-nya? Nggak ada CP di sini ya? Nggak ada ya? Tujuan, Pak. CP-nya. Nggak ada, emang nggak ada? Emang nggak ada, Pak. Di belangko itu, Pak. Fasenya fase apa? Fasenya F, Pak. Fasenya juga nggak ada. Fase Kelas 11 ini fase berapa ini? Fase F, Pak. Ya, apa CP fase F SKI yang terkait modul ini? Ada kan ada contoh-contoh modul itu. Namanya apa dulu sumber belajarnya? Asesmen. Oke lah, saya tanya ini. Tujuan pembelajaran apa? Tujuan Coba baca. pembelajarannya peserta didik dapat menghubungkan berbagai peristiwa pada proses lahirnya Daulah Utsmani, Pak. Daulah Utsmani. Kalau CP-nya apa nih, Pak? Peserta didik mampu mengevaluasi proses lahirnya Daulah Utsmani, Pak. Apa beda CP dengan TP? Kalau CP itu capaian yang akan tercapai oleh peserta didik, Pak. Setiap fase ya. Dari awal fase hingga akhir fase, Pak. Kalau TP tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada waktu pembelajaran tersebut, Pak. Waduh, apa yang harus ada dalam TP itu? Dalam TP itu ada dua komponen pokoknya, apa itu? Di dalam dalam TP itu ada dua komponen. Bapak baca itu. Menghubungkan berbagai peristiwa pada proses lahirnya Daulah Utsmani. Apa yang harus ada dalam TP itu? Pertama, ada kompetensi, ada ruang lingkup. Kompetensi peristiwa, Pak. Kalimatnya kata kerja, kemampuan menjelaskan, membaca, memahami. Kalau di sini apa kompetensi siswa ini? Menghubungkan berbagai peristiwa, Pak. Itu baru. Jangan peristiwanya Bapak sebut. Kalau peristiwa bukan kompetensi. Menghubungkan berbagai peristiwa, itu yang kompetensi. Kalau ruang lingkup materinya apa? Sejarah lahirnya
Daulah Utsmani, Pak. Apa sub-elemen dari sejarah lahirnya Daulah Utsmani ini? Kalau SKI itu apa sub-elemennya? Elemennya apa saja SKI itu? Elemennya elemen apa fase, Pak? Elemen. Kalau dalam fase F ini ada 3 elemen, Pak. Apa 3 elemen ini? Periode pertengahan, kemudian periode zaman kebangkitan, dan zaman kemunduran, Pak. Ya, berarti elemennya. Kalau sub-elemen dari materi Bapak ini apa? Sub-elemen. Kan proses lahirnya Daulah Utsmani. Sub-elemennya apa? Bagian-bagiannya apa yang mau dijelaskan nanti? Peristiwa-peristiwanya itu, Pak. Peristiwa yang terjadi itu dalam sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Iya, kan harus ada sistematis subnya itu, sub bagiannya. Oh, pengertian apa dulu, Daulah Utsmani dulu, proses lahirnya dan seterusnya. Kan ada sub-sub elemennya. Nah, Oh, itu yang harus ada dalam tujuan ya. Sebelum ini kan ini masih model RPP lama ini yang Bapak pakai ini. Kalau yang modul ajar enggak begini. Menurut saya ada yang kurang ini. Apa umpamanya tes asesmen awal enggak dibuat di modul. Pertanyaan semantik. ada, Pak, di sini, Pak. Nah, ini ya. Ini yang modul ajar. Kalau tadi itu RPP itu. Nah, oke. Coba dijelaskan ke saya gimana cara, coba praktekkan mengajarnya apa yang Bapak lakukan dalam cuplikannya agak 5 menit. 5 menit. Ya, Pak. Cuplikan kegiatan intinya, paham Bapak Ibu, Bapak yang saya maksud? Tahu, Pak. Cuplikan kegiatan mengajar. Oke lah kalau mulai dari pendahulu, tapi cuplikannya aja. Dari mana dimulai, apa setelah ini apa yang Bapak lakukan, apa yang dilakukan bukan dijelaskan ya. Kalau cuplikan itu anak-anak sekalian kita mulai pelajaran kita. Oke. Kemudian baik anak-anak kita lanjutkan begini. Kita lanjutkan begini kayak gitu. Cuplikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dipersilakan untuk berdoa. Ketua kelas silakan melakukan doa kepada siswanya. Baiklah, sudah doa. Kalau sudah, kita lanjut dengan absen. Bapak akan mengambil absen. Siapa siswa yang tidak hadir pada hari ini? Ya. Kalau tidak ada, lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Siapa yang pernah mendengar atau pernah mendengar cerita tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani? Kalau ada, apa itu sejarah? Ada yang tahu dengan sejarah lahirnya Daulah Utsmani? Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitunya menghubungkan berbagai peristiwa lahirnya sejarah Daulah Utsmani. Jadi Bapak mengharapkan nantinya siswa sekalian memahami tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani.
Apa-apa saja peristiwanya, mulai dari pertama hingga berdirinya Daulah Utsmani, Bapak mengharapkan bisa siswa memahami hal ini. Kemudian juga dengan materi ini Bapak mengharapkan kita seandainya melanjutkan pada perkuliahan, maka kalian akan mudah untuk memahami pembelajaran pada perkuliahan. Juga dapat meningkatkan keimanan dari peserta didik dengan mempelajari sejarah lahirnya Daulah Utsmani ini. Kemudian kita bagi kelompoknya. Kita bagi kelompok, ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Ini kelompok D. Jadi ada 4 kelompok yang akan kita lakukan pengembangan dari materi ini. Kemudian sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita, tolong ketua diambil, ini ada berapa soal pretest, dikasih dulu soal pretestnya. Kalau sudah siap dikumpulkan soal pretestnya. Ya, duduk yang rapi dulu. Duduk semuanya. Ya, sudah siap semuanya. Kalau sudah siap, Bapak akan menayangkan slide video. Ini slide video yang akan Bapak tayangkan. Tolong diperhatikan semuanya. Perhatikan slide videonya. Ya, sudah. Kalau sudah, baiklah. Ada yang belum, ada yang ingin ditanyakan dengan yang Bapak tayangkan ini, atau yang kurang paham dengan Bapak yang tayangkan ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian kita berdiskusi. Sekarang setiap kelompok Bapak harapkan untuk memberikan tanggapan tentang materi yang Bapak tampilkan tadi, Bapak paparkan tadi. Dipersilakan setiap kelompok nanti dipresentasikan ke depan. Dipresentasikan, diwakili oleh 1 orang setiap kelompok. Bapak sudah siap? Siapa yang sudah siap? Kalau sudah siap, silakan ke depan untuk menampilkan. Kelompok berapa dulu? Kelompok 1, silakan. Sudah sampil? Berikan ada tanggapan dari temannya, tanggapi dulu. Siapa yang mau menanggapi? Cukup, Pak. Efrento, ditutup slide-nya ini. Apanya ini? Di top screen, stop. Ada merah di atas, stop. Sudah, Pak. Oke, tadi ada pretest juga ya. Oke lah. Apa ciri khas pembelajaran kurikulum Merdeka dibanding kurikulum 13? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya siswa itu lebih aktif, Pak, dalam menyelesaikan permasalahan dalam materi tersebut, Pak. Dalam kurikulum Merdeka itu ada 3 model pembelajaran, sistem pembelajaran, ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. Apa bedanya itu? Kalau ekstrakurikuler itu di luar jam pembelajaran, Pak. Kalau intra? Kalau intra itu di dalam jam pembelajaran. Bidang studi ya? Studi, Pak. Kalau co-kurikuler? Itu seperti P5 itu, Pak. P5 itu. Oke. Dalam pembelajaran intrakurikuler,
Apa yang menjadi ciri kurikulum merdeka? Dalam eh, Cirinya apa? Yang beda dengan lama itu kan ini Bapak sudah belajar kurikulum baru nih. Oh, ini sama ini sama aja ini. Dari dulu kegiatan pendahuluan sama, kegiatan inti sama, menutup sama, sama. Apa yang beda dari segi pembelajarannya menurut Bapak? pada pembelajaran kurikulum merdeka ini, Pak, dengan pendahuluannya agak panjang kayaknya, Pak. Ya, panjang. Apanya yang panjang? Ada apa nyanyiannya, Pak, ada nyanyian, kemudian asesmen formatifnya, Pak. Oh, Oke. Ya, oke. Bapak harus tahu dulu apa yang beda ya. Yang bedanya itulah yang harus ditonjolkan dalam mengajar nanti di UKIN ya. Jangan nanti yang enggak, jangan sama aja dengan kurikulum 13 umpamanya di awal itu ada asesmen awal, tadi ada pretest kata Bapak ya, itu ditonjolkan di UKIN nanti ya. Pak. Ada tes awal itu disampaikan. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu anak diajar tadi kan dibagi kelompok. Kelompoknya itu bagaimana Bapak bagi kelompoknya? Kadang berdasarkan absen bisa juga, Pak. Berdasarkan Jangan. Kalau kurikulum merdeka tidak berdasarkan absen lagi, berdasarkan hasil asesmen awal. Kan ada yang mahir, ada yang kurang, ada yang menengah. Nanti dibagi anak-anak itu per kelompok itu, lalu mereka diajar sesuai gaya belajarnya. Gaya itu. Kalau P5 apa sebelumnya apa dalam segi asesmen apa asesmen kurikulum merdeka ini yang ciri khasnya? asesmen awal, Pak. Asesmen awal apa lagi? Asesmen sumatif itu, Apa Pak. jenis asesmen lagi yang ada dalam kurikulum merdeka? Asesmen formatif dengan sumatif, Pak. Nah, apa beda formatif dengan sumatif? Kalau formatif itu, Pak, itu dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Kalau sumatif Iya, itu udah banyak, udah 1 semester tuh, Pak. di akhir ya. Tangan itu, Pak. Akhir akhir pembelajaran ya, bisa mid, bisa UTS, bisa akhir semester ya. Ya, yang selama ini lebih banyak ke sumatif, sekarang diperkuat formatifnya. Itu cirinya. Kurikulum merdeka. Kalau dulu kan asesmen akhirnya yang ditonjolkan. Kalau sekarang formatifnya yang lebih ditonjol. Sumatif ada tetap, tapi formatifnya yang lebih ditonjolkan. Apa rencana P5 PRA Bapak? Silakan dijelaskan ke saya. Rencana saya, Pak, itu pengolahan sampah ya, Pak. Pengolahan Apa sampah. coba jelaskan P5 PRA-nya 3 saja, tujuannya, actionnya, asesmennya. Bisa dijelaskan enggak? Tujuannya apa? Tujuannya Mengolah sampah itu apa? Tujuannya untuk apa? Nah, apa yang diharapkan dari anak dari mengolah sampah itu? untuk menambah keterampilan siswa, Pak, dalam memanfaatkan barang-barang yang tidak bermanfaat di lingkungan masyarakat, hingga menjadi bermanfaat dan berkualitas dan bernilai dalam masyarakat, Pak. Kalau actionnya gimana? Melaksanakan kegiatannya, rencananya gimana nanti caranya? Saya di sekolah induk saya, Pak, sekolah kami tidak memadai, Pak. Pak. Di sekolah kami, jadi gimana kami harus mengadakan itu di sekolah, Pak? Salah di sekolah induk kami, Pak. Kenapa? Itu dulu memang ada banyak juga. Oke.
Kalau PTK Bapak apa rencana? PTK Judulnya apa kemarin? Ada dibuat ada Pak. penguat apa? Nggak ingat. Judulnya nggak ingat ya? Ada bikin tugas PTK kemarin kan? Ada Pak. Judulnya apa? Nah, lupa baca lagi PTK-nya, dipastikan PTK itu ada kata-kata peningkatan, meningkatkan, Iya Pak, kemudian meningkatkan ada penyakit. Hah? meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan media listening apa visual listening Pak. Nah, kenapa itu yang dibahas? Kenapa? Kenapa itu PTK Bapak? Apa latar belakang masalahnya? Kenapa? Nah, dengan video itu Pak, maka anak-anak akan tertarik dengan ada video Pak kalau di dalam pembelajaran itu Pak. Jadi anak itu jangan tidak lagi melihat kemana-mana atau apa Pak. Jadi ada motivasi lah melihat video itu Pak. Oke. Cukup Pak apa nih? Efrianto, banyak baca lagi ya kurikulum merdekanya, banyak belajar lagi. Nah, Semoga lulus. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Bapak bisa menyelesaikan PPG ini dengan baik. Ya, terima kasih saya Pak. berharap tingkatkan terus belajarnya walaupun ya umur berapa sekarang nih? 40. Oh, lebih tua saya sedikit ya. Disemangat terus belajar karena kurikulum merdeka ini harus kita banyak belajar ini. Teknologinya juga belajar, materi esensialnya juga belajar, karakteristiknya juga belajar dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di stop record. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Sudah di stop? Belum itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif PPG BED 2 LPTK UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi dalam modul dalam lokal SKI ya. Dengan Bapak namanya siapa? Efrianto Pak, Efrianto. Bapak ngajar di mana? di Mas Pacung Soal Pak, Di mana tuh? di Indrapura Pesisir Selatan Pak. Indrapura Pesisir Selatan. Bapak dulu kuliahnya di mana? Di Stai Balai Selasa Pak, Stai Balai Selasa, jurusan PAI Pak. PAI. Oke. Materi Bapak judulnya Sejarah Kebudayaan Islam Pak. mata pelajarannya itu, materinya judulnya apa? Sejarah lahirnya Daulah Utsmani Pak. Oke, sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Pertanyaan pertama, silakan Bapak jelaskan ruang lingkup materi ini dan isinya apa? Ruang lingkup dari materi ini adalah proses lahirnya Daulah Utsmani. Sedangkan isi dari materi ini uh, menghubungkan berbagai peristiwa-peristiwa dalam proses lahirnya Daulah Utsmani, Pak. Uh, Apa lagi ruang lingkupnya? Ruang lingkup menganalisis sejarah lahirnya Daulah Utsmani, Pak. Menganalisis sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Apa isinya analisisnya? Apa inti cakupan dari materi ini, apa saja penjelasannya? Berbagai peristiwa yang ada, berbagai peristiwa menjelang lahirnya Daulah Utsmani. Yang dimulai dari suku Kayi, Pak.
kemudian dari meninggalnya Salman Shah, kemudian anaknya dilanjutkan dengan anaknya, kemudian Etokrul, dari Etokrul pindah ke meninggal Etokrul ke Utsman, Pak. Habis Utsman meninggal Alauddin, kemudian digantikan oleh Utsman karena Alauddin I tidak mempunyai putra yang pantas untuk menggantikannya, Pak. Maka berdirilah kerajaan Turki Utsmani, Pak. Oke, itu ya Pak ya. Jadi sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Coba lihat RPP-nya apa saja ruang lingkup mengamati tentang, tidak ada pembagian itu saja. Terus ke bawah. Oke, cukup. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apa upaya Pak Efrianto agar materi ini menarik bagi siswa? Yang pertama saya memberitahukan tentang tujuan pembelajaran ini. Kemudian saya akan memberi motivasi kepada siswa supaya tertarik dengan pembelajaran ini. Untuk kedepannya bagaimana kalau seandainya dia melanjutkan perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian saya menampilkan video pembelajaran supaya siswa tidak lagi melihat ke sana sini dan memperhatikan materi saya, Pak. Oke, dalam kurikulum Merdeka itu ada istilahnya pertanyaan pemantik. Kan di samping memberikan video, memberikan motivasi, ada pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan pemantik yang Bapak Efrianto berikan ke siswa? Pertanyaan pemantik ini ya pertanyaan untuk memancing siswa agar timbul pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Apa itu? Pernah mendengar peristiwa tentang Daulah Utsmani atau apa yang dimaksud dengan Daulah Utsmani ini, Pak? Apa dimaksud dengan daulah, Pak? Apa lagi? Kemudian di mana terletak peradaban Daulah Utsmani ini, Pak? Kita sebutkan itu yang kita pahami. Kalau pemahaman bermakna ini maksudnya apa? Pemahaman bermakna. Pemahaman yang dapat diterapkan peserta didik setelah memahami pembelajaran ini, Pak. Pemahaman yang apa? Oleh peserta didik ketika mengikuti pelajaran ini. Yang dapat diterapkan di masyarakat setelah melakukan pembelajaran ini, Pak. Oke. Selanjutnya model pembelajaran yang Bapak pakai atau terapkan di dalam RPP ini apa? PBL, Pak. Apa itu PBL? Problem Basic Learning, Pak. Basic Learning. Apa itu artinya? Memberikan masalah kepada peserta didik dan menyelesaikan secara bersama-sama, Pak. Artinya dulu problem based learning itu pembelajaran berbasis
masalah. Apa? Masalah. Apa pembelajaran berbasis masalah itu maksudnya apa? Memberikan masalah kepada peserta didik, Pak. Peserta didik itu dibagi berapa kelompok, Pak. Kemudian kita beri materi, kemudian didiskusikan secara bersama, Pak. Oke. Bagaimana menerapkan PBL ini dalam pembelajaran terutama materi ini? Dengan melakukan diskusi, Pak. Dia kalau menerapkannya tentu ada langkah-langkahnya kan. Pertama, waktu masuk pendahuluan ini langkah-langkahnya. Waktu inti ini langkah-langkahnya. Penutup kan itu. Kalau ingin menerapkan model itu kan itu tuh kan. Ada ciri khas ciri khas dalam penerapan model itu apa? Yang pertama masuk memberi salam dulu, Pak. Ya, terus Kemudian menyuruh ketua kelas untuk setelah memberi salam, Pak. Kemudian kita perhatikan dulu kalau ada sampah yang ada di sekitarnya atau meja yang tidak rapi, kita rapikan dulu, Pak. Kemudian kita ketua kelas untuk memimpin doa, Pak. Setelah selesai doa, kemudian kita mencek kehadiran dari ya langsung ke inti masalah. Langsung ke langkah-langkah problem based learning itu. Kita memberi soal pretest dulu, Pak. Setelah pretest kita membagi kelompok berdasarkan dengan hasil pretest, Pak. Ya, kemudian bagi kelompok apa lagi? Setelah bagi kelompok, kemudian kita menampilkan video atau PPT, Pak. Ya, setelah video. Kemudian kita meminta kepada peserta didik kalau ada yang belum mengerti tentang apa yang di dalam video tersebut, Pak. Kemudian kita mana ciri pembelajaran berbasis masalahnya? Bisa saja dengan model lain itu, apapun modelnya itu aja. Membaca salam, membuka video, pertanyaan belum masuk ke ciri khas model PBL itu, penerapan model PBL itu dalam langkah pembelajaran. Apalagi setelah itu apa? Setelah itu kita bagi kelompok, Pak. Setelah kita bagi kelompok itu, setiap kelompok itu kita suruh untuk mendiskusikan apa yang ada dalam tujuan pembelajaran kita, Pak. Ya, terus apa lagi? Belum ada ciri khas PBL-nya. Active learning baru. Apalagi? Kemudian setiap kelompok itu nanti diwakili oleh salah satu untuk menampilkan ke depan, Pak. Menampilkan apa? Menampilkan apa yang hasil dari diskusi mereka, Pak. Ya, udah masuk ke inti, belum masuk ke inti model PBL itu. Tapi Pak Eviato tadi mengatakan model PBL itu memberikan siswa itu masalah untuk dipecahkan. Belum masuk itu. Kalau itu di tahap apa itu? Misalnya guru itu memberikan satu permasalahan yang harus dipecahkan. Di mana seharusnya ditampilkan? Pada inti dari pembelajaran tersebut, Pak, ketika mereka berdiskusi itu, jadi setiap kelompok itu diberikan masalah. Nah, itu baru masuk, diberikan masalah. Ada ciri khasnya. Kalau tidak, active learning aja dia. Pembelajaran aktif kan. Student berbasis
berpusat pada siswa. Belum nampak PBL-nya di sana dari langkah-langkah yang yang Pak Efrianto sebutkan tadi itu. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi itu ada enggak di RPP ini atau di. Nah, di sini ya. Bisa Pak Efrianto merubah dari 1 sampai 11, satu gigitan pembuka, inti, penutup ini memang jelas penerapan PBL itu. Dengan harus ada kata kunci, dengan harus ada kata kunci masalah di dalamnya. Baru bisa dikatakan modul atau EPP ini bercirikan PBL. Bisa Pak ya? Ya, Pak. Bisa. Dirubah-rubah aja, dimasukkan aja kata-kata masalah, gitu kan? Supaya kita betul menerapkan metode PBL. Oke, bisa Pak ya, Pak Firanto? Ya, Pak. Ya Pak, oke. Selanjutnya media. Ada media digital, ada media konvensional. Apa media yang Pak lakukan dengan melompokkan media digital dan media konvensional? Media di sini saya milih media Bapak mengklaim yakin, mantap menggunakan PBL itu. Buku teks medianya, channel YouTube. Sebenarnya dilingkan channel YouTube tuh Pak ya. Iya, Pak. Buku teks bisa dilingkan. Iya, Pak. Bagaimana melingkannya? Bisa Bapak? Bisa Bapak? Nggak bisa, Pak. Dengan memakai Google Drive ya. Iya, Sudah Pak. punya Google Drive? Ada, Pak. Ada. Bisa melingkan, masukkan ke Google Drive PDF buku teks sejarah itu, linkkan ke sini. Jadi sekali buka kan, jadi tidak susah-susah lagi Bapak membuka file lain, tidak susah lagi membuka YouTube, tinggal klik aja YouTube www ini buku teks yang biru itu, langsung buka dia kan. Tambahkan PPT. Ya, Ya, Pak. kalau media konvensional yang Bapak pakai, kalau seandainya media digital ini bermasalah, misalnya terbatas proyektor, LCD proyektor, lampunya mati, sinyalnya ada, apa media yang Bapak pakai dalam pembelajaran? Ya, memakai media bisa juga, Pak. Apa yang Bapak buat di kertas karton itu? Cuma poin-poin penting aja, Pak. Seperti kayak di PPT itu, Pak. Ya, kayak PPT. Apa lagi? Peta ada. Ya, dengan peta bisa juga, Pak. Peta, Ada peta di lokasi. Selanjutnya, coba Bapak cari di modul itu critical thinking. ya, Pak. Ya, mana yang critical thinking? Bukan. Nah, itu ada. Coba Bapak cari mana critical thinking itu. Ini, Pak. Nah, coba apa itu critical thinking? Jelaskan dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran. Critical, critical thinking ini memberikan Pak Dedi agar bisa berpikir Jelaskan dulu, apa itu arti critical thinking? Apa maksud si guru? Pertanyaannya sekarang itu apa yang dimaksud dengan critical thinking? Bapak jelaskan. critical thinking adalah merupakan suatu pemikiran atau ide-ide berupa pertanyaan dari siswa atas pemahaman yang belum diketahuinya tentang pembelajaran yang telah disajikan. Ya, bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran?
cara menerapkan critical thinking ini dengan memberikan motivasi oleh guru atau soal pertanyaan pancingan agar timbul pertanyaan selanjutnya oleh siswa. Sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus tentang materi yang diterapkan pada saat itu, Pak. Cukup Kemudian, itu aja ya. Cukup. Selanjutnya hot. Kalau dalam kurikulum 13 hot itu di mana bisa ditemukan? Kurikulum 13 kan pernah Bapak mengikuti membuat RPP-nya kan? pertanyaan hot itu bisa di asesmen, Pak. Asesmen di kurikulum Merdeka ini ya. Ya, Pak. Coba Bapak tampilkan asesmen itu. Ini asesmen, Pak. Asesmen ya. Berapa soal tuh Pak? Ter-10 ada, Pak. Ada 10. 10, Dari Pak. 10 ini mana yang soal hot? Siapakah? Itu, Pak. Yang nomor 1 ini, Pak, dari suku manakah asal peradaban Daulat Utsmani, Pak? Apa ciri-ciri hot di sana itu? Uh, memancing pola pikir siswa agar lebih jauh lagi, Pak. Kan menyebutkan aja itu kan. Sebutkan suku dengan problem based learning, membuat soal hot, apalagi itu, critical thinking. Terakhir, apa judul materi Bapak apa judulnya? Materi sejarah lahir adalah apa ciri-ciri moderasi, apa indikator moderasi beragama? Kan saudara materinya terakhir kemarin itu, modul terakhir itu. Indikator moderasi beragama itu apa? Memberikan kebebasan untuk menghargai agama orang lain, Pak. Apa judul materinya apa tadi? Sejarah? Sejarah lahirnya Daulat Utsmani, Pak. Oke, Bapak pelajari lagi ya. Ya, kita akhiri ya. Ya, Pak. Ya, banyak yang satu hal yang baru dan pengetahuan yang itu. Itu ya Pak ya. Ini Ya, Pak. hanya sekedar, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah sikap. Ini hanya sekedar pembelajaran bagi kita semua demi masa generasi kita ke depan. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu Etik. Iya.